Ade. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, hari ini Rabu 14 Desember 2022 pukul 7.00 WIB, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi kuartil data tunggal dan data berkelompok di kelas 12 NKNB. Untuk pembelajaran praktik ini saya ambil di SMK Negeri 2 Subang, di mana sekolah tersebut merupakan sekolah tempat saya mengajar. Sekiranya ada masukan dan kritikan untuk pembelajaran saya di kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi anak-anak. Baik. Siap belajar hari ini? Siap. Baik, silakan kantor untuk disiapkan. Duduk. Siap. Duduk. Nomor 12 MB, jumlah 15, jangan lengkap, siap punya materi. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran, pada dalam nanti mulai. Amin. Sudah tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu tentang statistika. Adapun materinya nanti akan Ibu sampaikan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran Ibu absen dulu ya. Untuk kelas 12 NKNB, Aditya Julkifli, Siap, terima. alhamdulillah. Antika, alhamdulillah. Bastian, Siap, terima. alhamdulillah. Charlie, Siap, hadir. alhamdulillah. Hadir ya. Dadang, Siap, terima. alhamdulillah. Egi, Siap, terima. alhamdulillah. Hafiz, Siap, terima. alhamdulillah. Hilda, Oke, Bu. sakit, semoga lekas sembuh ya. Iman, Siap, terima. alhamdulillah. Muhammad Kelvin, Siap, Pak. alhamdulillah. Nana keluar ya. Raffi, Siap, Bu. alhamdulillah. Rahma, Terima. alhamdulillah. Rangga, Siap, terima. alhamdulillah. Rinal, Siap, terima. Rita, alhamdulillah. Sandi, Siap, terima. baik. Berarti semua sudah Ibu absen dan alhamdulillah sholatnya tepat 5 waktu. Ya. Terima kasih ya, kalian sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Semoga sholat 5 waktunya dilaksanakan dengan tepat di waktu yang paling kita utama, yaitu di awal waktu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika ya. Masih tentang statistika ya. Ini Ibu susun sendiri. Nah, di sini ada ukuran penyebaran data di mana yang akan kita konsentrasikan yaitu kuartil data tunggal dan data berkelompok. Ya. Ini matematika kelas 12 di SMK Negeri 2 Subang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita ice breathing dulu ya. Kita bakar dulu semangatnya. Kan sekarang euforianya Piala Dunia ya. Kemarin tadi malam udah Argentina yang menang ya. Semoga yang dukung Argentina bikinnya lebih semangat. Sebetulnya Ibu dukungnya ke Kroasia ya kemarin. Siap.
dengan tepat, kemudian menganalisis letak kuartil data tunggal dan data berkelompok dengan teliti, kemudian menyelesaikan masalah yang selama pembelajaran berlangsung. Ini Ibu akan observasi selama kegiatan pembelajaran. Bagaimana sikap kalian, ya, sikap religiusnya, kemudian sikap sosialnya, keterampilan dalam menyelesaikan LKPD, keterampilan dalam berkomunikasi di dalam kelompok dan lainnya. Ya, nah, itu akan menjadi penilaian selama pembelajaran. Oke, kemudian apa saja kegiatan kita pada hari ini? Yang pertama, nah, kita ada orientasi masalah. Yang kedua, ada diskusi kelompok ya. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya. Yang ketiga ada presentasi dan yang keempat evaluasi. Ya, ini akan kita lakukan selama 2 jam pelajaran ini. Oke. Nah, sebelum memulai materi yang tadi, tujuan kita adalah kuartil data tunggal dan data berkelompok. Nah, sebelum itu ada materi prasyaratnya, anak-anak. Apa aja sih materi prasyaratnya? Nah, coba jelaskan apa itu data tunggal. Data tunggal. Kalau kalian misalkan punya data ukuran sepatu keke atau ukuran sepatu kelas ini 35, 45, 50, ya. Ada yang 50? Enggak ada. Ya, seperti itu datanya tuh tunggal. Kalau data berkelompok paling ciri paling khususnya apa? Adanya frekuensi. Terus ada apa lagi? Data berkelompok. Adanya kelas interval. Ya, oke, coba lihat. Kalau median itu apa? Nilai tengah. Betul sekali ya. Kita cek ya. Oke. Nah, data tunggal. Contohnya ini, ya. Tinggi badan suatu kelas. Ada yang 180, 179 dan sebagainya. Hanya disajikan dalam bentuk seperti ini ya, tabel seperti ini saja. Ini data tunggal. Nah, cirinya apa? Penyajiannya lebih sederhana. Kemudian berbentuk angka yang bersusun. Nah, ini bedakan ya antara data tunggal dan data berkelompok. Kalau data berkelompok di sana ada apa saja? Betul tadi kata Rahma ya. Ada frekuensinya Bu. Kemudian tadi ada apa lagi? Kelas interval. Ada apa lagi kalau di dalam kelas interval atau yang sudah dipelajari? Ada panjang kelas, pinter. Ada yang namanya tepi bawah, tepi atas ya, panjang interval. Nah, contoh data berkelompok. Penyajian data berbentuk kelas interval. Ini yang jelasnya. Datanya disajikan dalam bentuk kelas interval. Diperlukan perhitungan agar data yang terbentuk dapat berkelompok. Ya. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi. Rumusnya ingat Bu, kalau ditayangkan. Kalau enggak ya agak lupa, tapi harus ingat ya. L itu apa? Tepi bawah kelas median. P itu panjang kelas median. Frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas mediannya. Kalau FM-nya frekuensi kelas mediannya banyak. Oke. Kalian masih ingat gak trik atau yang paling utama ketika kita menentukan kelas median? Sebelum menentukan kelas mediannya misalkan di interval kedua, berarti mencarinya itu dengan cara apa? Setengah M ya, betul. Setengah M. Setengah M dari mana? Lihat M per 2. Tentukan dulu banyaknya datanya berapa. Misalkan datanya banyaknya 40. Berarti untuk menentukan di mana kelas mediannya tinggal 40 dibagi 2. Berarti berapa? 20. Nanti cari berapa frekuensi kumulatif yang tepat atau lebih dari 20 atau memuat 20. Seperti itu ya. Ini prasyarat. Kenapa Bu median jadi prasyarat? Nah, nanti kita cek ya kenapa median jadi prasyarat. Oke, ini adalah goalnya kita hari ini. Apa namanya? Kuartil. Ya, kita akan bahas kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok.
3 atau 4? Ada berapa bagian? 4. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagi bagian. Ya, 4 bagian ini ada titik-titik tengahnya. Ya, pertama data itu dibagi 2 terlebih dahulu. Kemudian sayap kiri, sayap kanannya kayak main bola, Bu. Iya kan tadi kita udah main bola ya. Ya, dibagi 2. Oke. Rumusnya untuk data tunggal. Ya, Q1 atau QI data ke. Tadi harus paham median. Coba analisis. Sama enggak dengan rumus median? Bedanya di mana? Nah, pintar Rahma. Ya, bedanya itu kalau tadi median n/2 atau setengah n, kalau di sini 1/4 n. Rahma nanti jawabnya agak kencang ya. Iya, suaranya. Harus semangat kan tadi udah main bola ya. Euforianya udah euforia Piala Dunia ya. Bisa ya? Bisa. Ini rumusnya, materinya sudah Ibu share di Google Classroom dan di WA Group ya. Nanti Ibu share juga kalau misalnya ada ketinggalan. Sekarang ada mulai kelompok sebelum mulai mengerjakan kita bagi kelompok dulu ya. Ibu sudah bagi kelompoknya secara heterogen ya, karena tadi kurang 1 tidak masuk. Gak apa-apa kelompok 4 hanya 3 orang. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan diatur tempat duduknya. Kalau kelompok 1 mau di depan, berarti kelompok 2 di belakang ya. Kelompok 3 di depan. Jadi biar kelompok 1 mau di depan. Bagaimana kelompok 1? Ada masalah? Apa?
Oh iya, mungkin lagi lebih ke kurang kopinya. Kurang dua atau satu yang mungkin aja kita lihat. Tidak ada masalah ya. Kelas satu contohnya. Kelompok dua bagaimana?
Tinggal masuk-masukin. Panjang kelasnya cuma bisa. Oh iya. Ayo, bisa? Dadang, oke? 8. Kumaha kelompok tak ada. Jika bisa jika misalnya kalian disuruh mencari media kalian jawab berapa? Jawabnya pasti bisa 1, 2, 3 kalau media. Kesimpulannya adalah bisa Apakah datang ke sana? Kurangnya di jawab. Rina. Nah, jadi 40. Panjang kelas interval dari 41 sampai 10. banyaknya data ini. Nah, banyaknya frekuensi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan KPD 1. Yang lain perhatikan ya. Langsung saja ke soalnya. N-nya sama dengan 7. Untuk soal A ya. Ya. Kasih keterangan. Soal A, N-nya 7. Letak Q1 sama dengan X2 ditambah sisa dalam kurung X3 dikurang X2 sama dengan 4 ditambah 0 dengan 5 dikurang 4 sama dengan 4. Untuk kesimpulannya, jika misalnya kalian disuruh mencari media dari data tersebut, kalian jawab berapa? Apakah ada kesamaan dalam mencari media dengan mencari kuartil? Ada Q2 sama-sama mencari media tanda-tanda. Oke, yang lain ada yang berbeda atau kesimpulannya mau dikemukakan? Kalau Bu, pastian.
Kelompok 4, apa kesimpulannya kelompok 4? Gunakan kuartil 2 dan ada sama cara mencari nilai tengah. Sama-sama cari nilai. Berapa berarti kalau misalkan suruh mencari median nilainya? Berarti nilai I2 ya. Oke, kita cek ya. LKPD 1. Coba lihat di sini bagus. Nah, kita urutkan dulu kan data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ini urutan untuk soal yang pertama ya, di mana ada 7 ya, atau N-nya ada 7, kemudian kalau untuk soal A 7 ya, berarti jawabannya adalah I2. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup untuk kelompok 2? Cukup ya. Oke, silakan lanjut. Terima kasih, kelompok 2 ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Siapa perwakilannya? Ya, disebutkan saja hasilnya, kemudian kesimpulannya. Apis nggak bisa ke depan? Ya. Silakan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perhatian dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD 2. Langkah pertama, simpulkan informasi yang kalian temukan dari personal di atas. Di 1 sama dengan Bungkus data berkelompok, wakil data berkelompok. dari tambah P dalam kurung 1/4 N dikurang F 1/FI. Langkah keempat, selesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang telah kalian diskusikan. Dari kuartil pertama data ke 1 dikali N per 4, 1 kali 40 per 4, hasilnya di 1 sama dengan R1 ditambah 1/4 N dikurang R1 sama dengan 50,5 ditambah 10 kurang 6/9 dikali 10 dengan 50. Menggunakan cara mencari kuartil kedua bisa menggunakan rumus median, sedangkan kuartil 1 dan 3 tetap menggunakan rumus angka dipelakar. Yang lain ada pertanyaan dari apa yang dipresentasikan? Oke, silakan Rangga. Kenapa mencari I bisa menggunakan median, sedangkan nilai median itu N/2, tetapi I 1/4. Oke, ada yang bisa jawab kelompok 1? Silakan, Hafiz. Karena rumus kuartil 2 disitu kan N per 4, sedangkan N untuk mencari kuartil 2 itu kan kuartil berarti 2/4 jadinya, kuartil 2 jadi 2/4, sedangkan 2/4 itu sama seperti yang di median, yaitu 1/2 algoritma kecil. Bagaimana Rangga? Cukup. Yang lain? Ada? Oke. Ini untuk data berkelompok 64,35 sama 70,3. Yang lain? Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang kesimpulannya. Nah, tadi yang disimpulkan oleh Hafiz. Ya. Kenapa mencari median atau mencari I2 bisa menggunakan rumus median, atau mencari median bisa menggunakan rumus I2? Padahal mah Bu beda. Tadi kan kalau di rumus Ki itu I kan, I per 4 kali M. Sedangkan kalau I2 berarti I-nya diganti dengan 2. Jadi 2/4 M itu akan sama dengan 1/2 M. Ingat 2/4 kalau diperkecil jadi berapa? 1/2. Jadi sama-sama 1/2 M atau setengah dari data. Paham ya? Ini kakinya. Oke. Bisa? Oke, silakan ditutup.
Tutup tadi tutup. Sekian dari kelompok 1. Selamat pagi. Silakan angka mainnya dikumpulkan. Mejanya dirapikan ya. Baik, silakan dikerjakan. Soal evaluasinya hanya 2 soal ya. Dikerjakan di kertas selembar secara mandiri ya, tidak berkelompok. Oh, bukan yang gadangnya. Ayo, dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Dua soal. Ya. Data tunggal dan data berkelompok. Kerjakan secara mandiri ya. Tidak berkelompok. Yang tadi kan sudah berkelompok, sekarang yang mandiri. Siapkan secara mandiri ya. Oke? Bisa? Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Sudah Bu. Nah, waktunya kan sudah habis ya? Oke, silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Benar. Silakan. Kita jalan nih. Nanti yang masih penasaran boleh dicatat ya. Nanti dikerjakan di rumah. Ya, siap. Ayo, silakan. Kita kumpulkan. Kita pergi ke depan. Belum. Ini tidak ada presentasi ya, karena evaluasi nanti penilaiannya di situ. Oke. Sudah semua. Yang mau presentasi nanti di pertemuan yang lain. Presentasinya. Oke, kita simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada ukuran penyebaran data yaitu kuartil data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal dan data berkelompok rumusnya seperti yang sudah kita bahas selama tadi pagi bahas ketika diskusi. Bagus sekali pertanyaan dari Rangga ya, bahwa kenapa mencari median bisa menggunakan I2 atau mencari
menggunakan media. Dan jawaban dari Hafiz juga bagus sekali ya, karena sama-sama menggunakan atau ketika dicarinya Q2 berarti N per 2 ya, atau EI per 2, I-nya diganti 2, jadi 2/4 diperkecil jadi 1/2. Bagus sekali diskusinya ya. Terima kasih untuk hari ini ya Ibu Adiri untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ukuran penyebaran data ya, masuk ke desil dan persentage ya. Tapi untuk kali ini dicukupkan ya. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk keaktifannya ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Terima kasih. Silakan Natal untuk diakhiri. Duduk, siap, duduk. Oke, kita terima laporan selesai. Istirahat. Silakan. Mengakhiri pembelajaran. Sudah dalam di luar. Ini, ada tempat. Siap.